Selanjutnya adalah materi bab keempat, konsep landasan dan model kurikulum. Yang pertama, hakikat kurikulum. Secara harfiah, kurikulum berasal dari bahasa Latin, curriculum, yang berarti kumpulan materi pelajaran yang harus dicapai dalam kurun waktu yang ditentukan. Triwulan atau 1 semester, pengertian kurikulum tersebut sesuai dengan asal katanya, courir, bahasa Perancis yang berarti berlari, menurut S. Nasution 1991. Ada juga yang berpendapat kalau secara bahasa, kata kurikulum berasal dari bahasa Perancis, courir yang artinya turun, berlari untuk lebih memudahkan pemahaman terhadap kurikulum. Penulis sepakat dengan klasifikasi kurikulum menurut Hamid Hasan 1988. Menurutnya, konsep kurikulum dapat ditinjau dalam 4 dimensi, yaitu yang pertama, kurikulum sebagai suatu ide yang dihasilkan melalui teori-teori dan penelitian, khususnya dalam bidang kurikulum dan pendidikan. Yang kedua, kurikulum sebagai suatu rencana tertulis sebagai perwujudan dari kurikulum sebagai suatu ide yang di dalamnya memuat tentang tujuan, bahan, kegiatan, alat-alat, dan waktu. Ketiga, kurikulum sebagai suatu kegiatan yang merupakan pelaksanaan dari kurikulum sebagai suatu rencana tertulis dalam bentuk praktek pembelajaran. Dan yang terakhir, kurikulum sebagai waktu hasil yang merupakan konsekuensi dari kurikulum sebagai suatu kegiatan dalam bentuk ketercapaian tujuan kurikulum, yakni tercapainya perubahan perilaku atau kemampuan tertentu dari peserta didik. B. Bentuk dan orientasi kurikulum. Dilihat dari implementasinya, secara garis besar kurikulum dapat dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu pertama, kurikulum tertulis, written curriculum, dan kedua, kurikulum tersembunyi, yaitu hidden curriculum. Hidden curriculum atau kurikulum tersembunyi merupakan yang berkembang secara alamiah atau tidak direncanakan secara khusus. Menurut Krathwohl 1964-112, proses pembentukan dan pengembangan nilai-nilai pada anak didik itu ada 5 tahap. Yang pertama, A. Receiving, menyimak dan menerima. Dalam hal ini, anak menerima secara aktif, artinya anak telah memilih untuk kemudian menerima nilai. Jadi pada tahap ini, anak baru saja menerima. B. Responding, menanggapi. Pada tahap ini, anak sudah mulai bersedia menerima dan menanggapi secara aktif. Dalam hal ini ada 3 tahapan sendiri, yakni manut atau menurut, bersedia menanggapi, dan puas dalam menanggapi. C. Valuing, memberi nilai. Pada tahap ini, anak sudah mulai mampu membangun persepsi dan kepercayaan terkait dengan nilai yang diterima. Pada tahap ini ada 3 tingkatan, yakni percaya terhadap nilai yang diterima, merasa terikat dengan nilai dipercayai, dan memiliki keterikatan batin dengan nilai yang diterima. D. Organization, di mana anak mulai mengatur sistem nilai yang ia terima untuk ditata dalam dirinya, dalam konteks perilaku, E. Characterization atau karakterisasi, nilai yang ditandai dengan ketidakpuasan seseorang untuk mengorganisir sistem nilai yang diyakininya dalam hidupnya, yang serba mapan, ajek, dan konsisten. D. Fungsi dan peran kurikulum. Hal ini sebagaimana dikemukakan Alexander English yang dikutip Wina Sanjaya, menyebutkan ada 4 fungsi mendasar dalam kurikulum, yaitu A. Fungsi penyesuaian. Karena individu hidup dalam lingkungan, sementara lingkungan senantiasa berubah dan dinamis, maka setiap individu harus mampu menyesuaikan diri secara dinamis. Disinilah letak fungsi kurikulum sebagai pendidikan menuju individu yang well adjusted. B. Fungsi integrasi. Kurikulum berfungsi mendidik pribadi-pribadi yang terintegrasi. Oleh karena itu, individu sendiri merupakan bagian integral dari masyarakat. Maka pribadi terintegrasi itu dapat memberikan sumbangan dalam rangka pembentukan atau pengintegrasian masyarakat. C. Fungsi diferensial. Kurikulum perlu memberikan pelayanan terhadap perbedaan-perbedaan perorangan dalam masyarakat. Pada dasarnya, diferensiasi akan mendorong orang berpikir kritis dan kreatif. Dan hal ini akan mendorong kemajuan sosial dan dalam masyarakat. D. Fungsi persiapan. Kurikulum berfungsi mempersiapkan siswa agar mampu melanjutkan studi lebih lanjut untuk jangkauan yang lebih lanjut atau terjun ke masyarakat. Mempersiapkan kemampuan sangat perlu, karena sekolah tidak mungkin memberikan semua apa yang diinginkan dan menarik minatnya. Ini merupakan kebutuhan yang sangat ideal bagi masyarakat yang demokratis, sehingga kurikulum perlu program secara fleksibel. Dan yang terakhir, fungsi diagnosis. Salah satu segi pelayanan pendidikan adalah membantu dan mengarahkan para siswa agar mereka mampu memahami dan menerima dirinya sehingga dapat mengembangkan semua potensi yang dimiliki melalui eksplorasi dan prognosa. Fungsi kurikulum dalam mendiagnosa dan membimbing siswa agar dapat mengembangkan potensi siswa secara optimal. C. Langkah pengembangan kurikulum.
Ada 3 langkah komponen penting yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kurikulum, yakni yang pertama perencanaan, yang kedua implementasi, dan yang ketiga adalah evaluasi kurikulum. 1. Perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum lebih spesifik dari pengembangan kurikulum. Perencanaan petunjuk kurikulum, analisis materi instruksional, pengembangan unit-unit instruksional, dan materi pelajaran terstruktur. Kesemuanya itu menuntut perhatian akan elemen-elemen yang merupakan kunci dalam kurikulum, ialah isi atau kegiatan, organisasi, dan evaluasi. Yang kedua, implementasi kurikulum. Implementasi diartikan sebagai upaya pengaturan kekhususan desain melalui berbagai saluran kepada guru dan kelas. Konsepsi implementasi yang lain ditujukan langsung kepada proses mengajar dan instruksional. Yang terakhir adalah evaluasi kurikulum. Evaluasi merupakan usaha untuk mengetahui, menelusuri, atau menjejaki keadaan dan kemajuan peserta didik dan praktek, materi ataupun program pendidikan. Evaluasi ini dapat menjadi titik awal, titik akhir, maupun alat dalam pemantauan yang berkesinambungan dan pembahasan pendidikan. Yang selanjutnya yaitu landasan dan prinsip kurikulum. Model kurikulum yang diinginkan tentu saja akan sangat bergantung pada acuan atau landasan yang menjadi pijakannya. Dalam pengembangan kurikulum dikenal ada 4 landasan, yaitu yang pertama ada landasan filosofis atau filsafat dalam bahasa Indonesia, dan dalam bahasa Inggris yaitu filosofi, berasal dari bahasa Yunani yaitu filosofia, yang terdiri dari akar kata philos yang berarti cinta atau philia yang bermakna persahabatan, dan sophos yaitu hikmah, kebijaksanaan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis intelektual. Yang pertama, filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan secara kritis terhadap kehidupan dan alam semesta. Yang kedua, filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat kita junjung tinggi, yaitu way of life. Yang ketiga, filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran tentang alam dan kehidupan di dalamnya secara keseluruhan, mencakup beberapa aspek, yaitu metafisika atau kosmologi dan ontologi. Yang kedua yaitu etika, nilai etis, nilai norma, nilai estetis, dan logika yaitu sumber, alat, dan kriteria ilmu pengetahuan. Sistematika ini masing-masing menimbulkan beberapa macam aliran filsafat. Yang selanjutnya yaitu adalah landasan psikologis. Dalam proses pendidikan terjadi interaksi antar dua individu manusia, yaitu antara peserta didik dan pendidik, dan juga antara peserta didik dengan orang-orang yang lainnya. Manusia berbeda dengan makhluk lainnya karena kondisi psikologisnya. Yang ketiga, landasan sosiologis, yang mana peserta didik berasal dari masyarakat, mendapatkan pendidikan baik formal maupun informal dalam lingkungan masyarakat dan diarahkan bagi kehidupan masyarakat pula. Kehidupan masyarakat dengan segala karakteristik dan kekayaannya menjadi landasan dan sekaligus acuan bagi pendidikan. Yang keempat yaitu ada landasan iptek, yang mana ilmu adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Segi-segi ini dibatasi agar dihasilkan rumusan-rumusan yang pasti. Ilmu memberikan kepastian dengan membatasi lingkup pandangnya, dan kepastian ilmu diperoleh dan dari keterbatasannya. Berbeda dengan pengetahuan, ilmu merupakan pengetahuan khusus di mana seseorang mengetahui apa penyebab sesuatu dan mengapa ada persyaratan ilmiah sesuatu dapat disebut sebagai ilmu. Sekian, terima kasih.